Sejarah. Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Makassar, Parepare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bon. Seiring dengan penyebaran agama tersebut, Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondo, Sulut Bul Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala, Sulteng, bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini, bagian selatan, dan Laut Sulawesi, bagian utara. Kedudukan kota kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran Sungai Bolango. Menurut penelitian, pada tahun 1024 hak kota kerajaan ini dipindahkan dari Kelurahan Hulawa ke Dungingi Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Kota Barat sekarang. Kemudian di masa pemerintahan Sultan Botutihe kota kerajaan ini dipindahkan dari Dungingi di pinggiran Sungai Bolango ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan yaitu Kelurahan Biawau dan Kelurahan Limbabe. Dengan letaknya yang strategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama Islam, maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Afdeling Gorontalo yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Bul Toli-Toli dan Donggala dan Bolaang Mongondo. Sebelum masa penjajahan, keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut Pohala. Menurut Haga 1931, daerah Gorontalo ada 5 pohala. Pohala A Gorontalo, Pohala A Limboto, Pohala A Suwawa, Pohala A Boalemo, Pohala A Atinggola. Dengan hukum adat itu, maka Gorontalo termasuk 19 wilayah adat di Indonesia. Antara agama dengan adat di Gorontalo menyatu dengan istilah adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah. Pohala Gorontalo merupakan pohala yang paling menonjol di antara kelima pohala tersebut. Itulah sebabnya Gorontalo lebih banyak dikenal. Asal-usul nama Gorontalo terdapat berbagai pendapat dan penjelasan, antara lain berasal dari Kulontalangyo, nama salah satu kerajaan yang dipersingkat menjadi Ulontalo. Berasal dari Kuololontalango, yang artinya orang-orang Goa yang berjalan lalu lalang. Berasal dari Kulontalangi, yang artinya lebih mulia. Berasal dari Kulualotola, yang artinya tempat berkembangnya ikan gabus. Berasal dari Pongolatalo atau Puulatalo, yang artinya tempat menunggu. Berasal dari Gunung Telu, yang artinya 3 buah gunung. Berasal dari
Kunto, suatu tempat yang senantiasa digenangi air. Jadi asal-usul nama Gorontalo. Arti katanya tidak diketahui lagi. Namun jelas kata Kulondalu hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo dan orang Belanda karena kesulitan dalam mengucapkannya, diucapkan dengan Horontalo dan bila ditulis menjadi Gorontalo. Pada tahun 1824 daerah Limolo Pohala telah berada di bawah kekuasaan seorang asisten residen di samping pemerintahan tradisional. Pada tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah Retatrix Bestur. Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan daerah Limolo Pohala dibagi atas 3 onder afdeling, yaitu Onder Afdeling Kuandang, Onder Afdeling Bualemo, Onder Afdeling Gorontalo. Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi 5 distrik, yaitu Distrik Kuandang, Distrik Bon, Distrik Gorontalo, Distrik Bualemo. Pada tahun 1922 Gorontalo ditetapkan menjadi 3 afdeling, yaitu Afdeling Gorontalo, Afdeling Bualemo, Afdeling Buol. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo dipelopori oleh BPKH, Nani Wartabone berjuang dan merdeka. Pada tanggal 23 Januari tahun 1942. Selama kurang lebih 2 tahun, yaitu sampai tahun 1944, wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional. Oleh karena itu BPKH, Nani Wartabone dikukuhkan oleh pemerintah RI sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Pada dasarnya masyarakat Gorontalo mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Indikatornya dapat dibuktikan yaitu pada saat Hari Kemerdekaan Gorontalo, yaitu tanggal 23 Januari tahun 1942 dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis, tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia. Selain itu pada saat pergolakan PRRI Permesta di Sulawesi Utara, masyarakat wilayah Gorontalo dan sekitarnya berjuang untuk tetap menyatu dengan negara Republik Indonesia dengan semboyan "Sekali ke Jogja tetap ke Jogja", sebagaimana pernah didengungkan pertama kali oleh Ayuba Wartabone di Parlemen Indonesia Timur ketika Gorontalo menjadi bagian dari negara Indonesia Timur. Sistem Pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan adalah bersifat monarki konstitusional, yang pada awal mula pembentukan kerajaan-kerajaan tersebut berakar pada kekuasaan rakyat yang menjelmakan diri dalam kekuasaan linula, yang sesungguhnya menurutkan asas demokrasi.
Organisasi pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas 3 bagian dalam suasana kerjasama yang disebut Buatula Totolu, yaitu Buatula Bantayo, dikepalai oleh Bate yang bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan. Buatula Bubato, dikepalai oleh Raja Olongia, dan bertugas melaksanakan peraturan serta berusaha mensejahterakan masyarakat. Buatula Bala, yang pada mulanya dikepalai oleh Pulubala, bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan. Olongia Lolipu, Maharaja Kerajaan, adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam kerajaan tetapi tidak berkuasa mutlak. Ia dipilih oleh Bantayo Poboide dan dapat dipecat atau dimakzulkan juga oleh Bantayo Poboide. Masa jabatannya tidak ditentukan, tergantung dari penilaian Bantayo Poboide. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi dalam kerajaan berada dalam tangan Bantayo Poboide sebagai penjelmaan dari kekuasaan rakyat. Olongia sebagai penguasa tertinggi dalam kerajaan. Terdapat pula jabatan tinggi lainnya yaitu Patila, Mangkubumi, selanjutnya disebut Jogugu. Wulea Lolipu, Marsa oleh setingkat dengan camat. Di samping Olongia dan pembantu-pembantunya sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari terdapat suatu badan musyawarah rakyat Bantayo Poboide, yang diketuai oleh seorang Bate. Setiap kerajaan mempunyai suatu Bantayo Poboide yang berarti bangsal tempat bermusyawarah. Di dalam bangsal inilah diolah dan dirumuskan hal-hal sebagai berikut. Menetapkan adat dan hukum adat, mendampingi serta mengawasi pemerintah, menggugat raja, memilih dan menobatkan raja dan pembesar-pembesar lainnya. Bantayo Poboide dalam menetapkan sesuatu, menganut musyawarah dan mufakat untuk menghendaki suatu kebulatan suara dan bersama-sama bertanggung jawab atas setiap keputusan bersama. Demikianlah gambaran singkat tentang sejarah dan pemerintahan pada kerajaan-kerajaan di daerah Gorontalo yang berlandaskan kekuasaan rakyat atau demokrasi. Sejarah terbentuknya provinsi terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik tanggal 23 Januari tahun 1942. Maka pada tanggal bulan yang sama pada tahun 2000, rakyat Gorontalo yang diwakili oleh Dr. Ir. Nelson Pomalingo, MPD ditemani oleh Natsir Moduto sebagai Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya, P4GTR, serta sejumlah aktivis atas nama seluruh rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo terlepas dari Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Yang isinya adalah bahwa Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo merupakan wilayah administrasi dari Provinsi Sulawesi Utara. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari tahun 2001, Tur Sandi Alwi sebagai penjabat Gubernur Gorontalo dilantik.